Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Fajar Berkah. Pasti berkah. Bersama saya Abai Aprilio. Bersama saya Sukma Rosalina. Saya Tiara Nabila. Dan di tengah-tengah kita sudah hadir Pak Ustadz Eri Abdurrahim. Nah Tiara, sekarang kita akan membahas apa nih Tiara nih? Oke, Abai. Udah gak sabar langsung aja. Banyak mau ngebahas apa. Nah jadi pemirsa nanti kita akan membahas mengenai tips mengatasi anak rewel. Waduh. Aduh, ini bakalan menjadi ilmu banget nih buat ibu-ibu, apalagi ibu-ibu muda. Ibu-ibu ya. Iya betul. Calon. Ya calon Bener juga banget. bisa. Sangat-sangat menarik mengatasi anak rewel. Karena anak rewel pasti ada sebab dan akibatnya Pak Ustadz ya. Betul. Nah Pak Ustadz langsung aja Pak Ustadz. Abai mau nanya nih, katanya bayi yang rewel atau bayi yang baru lahir itu masih gampang untuk didekati oleh jin atau setan Pak Ustadz. Benar atau enggak Pak Ustadz? Iya, bismillah. Jadi awal pertama kali anak itu dilahirkan, kenapa dia menangis? Ayo, kenapa menangis? Karena terlahir ke dunia jadi menangis, karena di dunia banyak ujian. Ada yang mengatakan juga karena sudah diperlihatkan seluruh hidupnya Pak Ustadz gitu. Kan anak kecil nggak tahu masalah, kenapa dia nangis. Jadi dalam hadis itu diceritakan ketika pertama kali anak lahir, itu dia ditusuk sama iblis dengan jarum. Sehingga kemudian dia nangis. Dan inilah permusuhan awal mula antara iblis, syaitan dengan manusia. Makanya anak kecil kalau nangis berarti dari hadis ini mengindikasikan bahwa ketika anak itu rewel, suka menangis tanpa sebab, bukan karena sakit, maka itu menunjukkan ada pengaruh gangguan syaitan atau iblis yang mengganggu anak kita. Bayangkan ditusuk ketika pertama kali lahir, dia menangis sejadi-jadinya. Tidak ada satupun yang terlahir ke dunia ini tanpa nangis. Semuanya pasti nangis karena ditusuk sama iblis. Maka kemudian baru lahir saja sudah ditusuk, apalagi perkembangannya dia semakin sehat, semakin sudah mulai semakin lucu kan gitu. Maka setan atau iblis itu semakin marah kan. Semakin dendam dia. Ini anak kok terlahir gitu kan. Dia tusuk lagi, dia ganggu lagi sehingga kemudian anak menjadi rewel. Makanya orang tua harus paham bahwa ketika anak dia suka menangis di waktu malam, suka rewel, maka ada indikasi gangguan daripada syaitan yang diutus oleh iblis. Gitu. Jadi memang dari lahir ya? Memang dari lahir. Jadi setan itu sangat nggak suka sama manusia. Kenapa? Karena dia kalau misalkan nggak diganggu, ini hidupnya kemudian pertumbuhannya, perkembangannya itu normal, maka dia akan menjadi anak yang beriman, anak yang sesuai dengan fitrah, sehingga kemudian akan sangat sulit sekali diganggu oleh setan. Makanya itu Gitu. kalau bayi itu suka sampai balita itu gampang melihat yang hal-hal yang tidak kasat mata ya Pak Ustadz. Iya betul. Tapi Nah Pak berarti apa tuh? Aduh, belum sampai beres nih, berebut belum beres baru lahiran nih Pak Ustadz. Iya. Berarti ada sangkut pautannya ya dengan diazankannya bayi ketika lahir Pak Ustadz. Betul, jadi dalam Islam diajarkan untuk diadzankan dan diikomatkan. Supaya apa? Supaya suara yang pertama kali dia dengar saat dia terlahir ke dunia adalah kalimat tauhid. La ilaha illallah. Masya Allah. Nah, jadi jangan ketika lahir dihidupkan musik dangdut. Nanti dia jadi artis dangdut. Tiara kan? Nah, jadi diadzankan. Supaya apa? Supaya dia mengenal Allah pertama kali dia lahir. Sehingga secara fitrah dia akan kembali kepada fitrahnya, yaitu beribadah kepada Allah. Iya. Gitu. Nah Pak Ustadz biasanya nih katanya kalau misalkan anak lagi rewel harus ada Quran, harus ada bawang putih, harus ada jarum-jarum gitu katanya biar biar nggak dideketin. Itu emang benar Pak Taruh Ustadz? gunting di bawah bantal. Iya. Betul. Jadi itu sebetulnya adalah kepercayaan-kepercayaan ya, tatoyur namanya, kepercayaan-kepercayaan masyarakat hari ini gitu ya. Apakah jatuhnya ke syirik? Tidak juga, tapi itu merupakan kepercayaan yang batil, kepercayaan yang tidak benar. Ya, mengkait-kaitkan benda atau benda mati barang pada perlindungan anak itu tidak benar. Jadi kalau anak kita mau terlindungi, maka kita bisa melindungi dia daripada pengaruh gangguan jin, sihir, ain dengan apa? Dengan doa, dengan zikir ya. Makanya ada doa yang diajarkan untuk anak itu ya. Abai harus hafal tuh.
Nah, calon bapak harus calon hafal. bapak harus Insya hafal. Allah. Doanya u'iduka bikalimatillahit tammah min kulli syaitani wahamah wa min kulli ainin lamah. Doa ini kalau dibacakan kepada anak, maka anak kita tidak bisa diganggu oleh jin, syaitan ataupun ain. Nah, seorang bapak wajib hafal dan kemudian wajib selalu membacakan doa ini kepada anaknya sehingga anaknya terlindungi dari gangguan. Nah, karena apa dampaknya ketika anak terkena gangguan? Dia pertumbuh kembangannya jadi terbatas. Pertumbuhan otaknya, IQ-nya, syaraf-syarafnya itu terhambat. Sehingga kemudian dia tidak menjadi anak yang normal seutuhnya. Ada pelemahan-pelemahan seperti itu. Abah harus hafal calon bapak. Tapi kalau Harus misalkan hafal. nggak bapak-bapak juga, ibu-ibunya juga bisa dong. Nah, ibu juga, ya bapak, ibu harus hafal. Orang tua lah ya. Pak Ustadz. Apalagi ibu, Iya. ibu kan yang selalu sama anak. Betul. Iya, Ya, betul. selama 24 jam. Jadi selalu mendoakan untuk anaknya. Nah, Pak Ustadz Nah, kalau iya. misalkan, apalagi bayi. Itu penasaran tadi katanya ain. Berarti bayi juga Pak Ustadz bisa kena ain Pak Ustadz. Nah, bayi itu rentan sekali terkena ain. Apalagi ketika dia lahir, lucu kan. Iya. Disambut sama banyak orang. Apalagi bayi ini sudah misalkan bertahun-tahun gak punya anak, tiba-tiba lahir bayi. Yaitu rentan sekali terkena ain. Orang semua puji, ih cantiknya, ih comelnya, ih gemuknya, ih putihnya. Ih semuanya pujian-pujian itu dilemparkan. Baik dari bapaknya, kemudian dari ibunya, dari kakeknya, dari neneknya, dari pakcik, makcik, ya kan, paman, abang itu. Akhirnya terlemparlah ain kepada anak tersebut. Aduh. Nah, dan ini berbahaya. Akan membuat anak ini selalu bermasalah, selalu sakit dalam kehidupannya. Ya. Gitu, selalu ada masalah. Kenapa lemparan ain itu? Makanya perbanyak istighfar agar ain itu tidak terlempar. Astagfirullahaladzim. Oke, apalagi kan kalau anak kecil mah nggak bisa ngapa-ngapain ya Pak Ustadz. Jadi kita Betul. selaku orang tua harus apa? Siap siaga gitu. Betul, orang tuanya yang harus siap siaga. Pak Ustadz, apa Iya. sih yang menjadi daya tarik jin ini terhadap bayi atau anak kecil? Iya, karena sebelum adanya kita yang besar ini, tentu dari yang kecil dulu kan gitu. Maka misi mereka sebetulnya untuk bagaimana menguasai anak Adam bukan yang sudah besar. Contoh, kalau kita masuk ke satu desa, kemudian kita melakukan dakwah di desa gitu ya. Kalau kita mau mengajarin orang-orang yang sudah tua akan sangat sulit sekali. Justru kalau kita mau dakwahnya diterima, ajarin dulu yang kecil-kecil itu. Dari belajar baca Al-Quran, belajar Iqra gitu ya, dari alif bata gitu ya. Baru kemudian nanti generasi ini akan menggantikan generasi yang sudah besar. Sehingga kemudian menjadi baguslah kampung tersebut. Begitu juga manusia. Setan tuh tahu bahwa, oh kalau mau goda saya akan sangat sulit sekali. Kenapa? Sudah tua, sudah paham. Mana yang betul, mana yang salah. Karena kan halal itu sudah bayin. Al-halalul bayin kan. Awal haramul bayin ya. Halal itu sudah jelas. Haram itu sudah jelas gitu ya. Apalagi sudah bisa berpikir. Mereka akan sangat sulit. Tapi kalau masih bayi, mereka sangat mudah untuk mengganggunya. Makanya kan banyak ya, anak-anak kecil yang sudah mulai dia boleh bicara, akhirnya dia berbicara sendiri, seperti ada teman gitu ya. Kemudian nanti tambah dewasa, seperti itu. Seperti dia punya kehidupan sendiri, punya teman sendiri. Sehingga kemudian nggak perlu teman dari kalangan manusia. Akhirnya apa? Kan dia terjerumus kepada sesuatu yang tidak normal dalam kehidupan. Seperti itu. Seperti itu ya, wah menarik sekali ya pembahasan Ya, baru kali ya. pembukaan aja ya. Betul banget, tapi kita bakal jeda dulu Pak Ustadz. Karena yang bakal ada yang lewat satu ini Pak Ustadz. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Fajar Berkah. Pasti berkah. berkah.